Cerita fakta seorang dokter dengan gangguan jiwa. Hai guys, assalamualaikum dan semangat pagi. Oke, kali ini aku mau share ya, atau cerita ulang. Kemarin itu aku habis dengerin konten gitu ya, habis lihat konten seorang dokter yang bercerita tentang pengalamannya pernah mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Nah, ceritanya seperti apa? Tonton aja video aku sampai habis. Tapi BTW ini aku sambil bukain paketan. Biasalah ya, emak-emak korban flash sale. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya ceritanya ini pernah aku singgung di postingan aku sebelumnya, tapi mungkin kalian males baca, jadi aku ulang lagi. Aku kemas dalam bentuk video seperti ini biar kalian bisa mendengarkan. Nah, semoga dengan cerita ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran kayak gitu, guys. Oke, jadi ceritanya beliau ini seorang dokter yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Kebetulan suaminya itu seorang abdi negara gitu loh, guys. Jadi dia merasa cukup lah dengan gaji dari suaminya, makanya dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang memiliki impian-impian yang sederhana, kebahagiaan yang sederhana gitu, guys. Maksudnya bisa mengurus keluarga, bisa membersamai anak, suami, bisa memasak untuk keluarga. Ya pokoknya seperti itulah, guys, umumnya seorang ibu rumah tangga kayak gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, sambil mengisi waktu luang, terus dia mulai belajar konten-konten gitu, guys. Kontennya itu tentang ya kesehatan, karena kan dia bidangnya juga kesehatan, terus juga tentang edukasi, motivasi, pokoknya hal-hal yang positif gitulah, guys. Memang kontennya tuh bagus-bagus kayak gitu, guys, bisa memberi motivasi, bisa memberi edukasi. Ya memang tujuan utamanya awalnya dia itu bikin konten untuk memberi manfaat kepada orang lain kayak gitu, guys. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ketika dia melihat teman-temannya dia berhasil menjadi influencer, menjadi konten kreator kayak gitu ya, dia jadi terobsesi gitu, guys. Apalagi teman-temannya itu pada pamer hasilnya kayak gitu ya, dari hasil konten bisa beli ini itu, bisa ya pokoknya dia jadi terobsesi pengen seperti mereka kayak gitu, guys. Nah, akhirnya yang awalnya dia konten itu hanya untuk hiburan, akhirnya berambisi untuk terus bikin konten yang bagus, yang menarik, yang berkualitas kayak gitu ya. Memang pada dasarnya dia menjadi punya banyak follower, terus bisa dapat gaji, terus juga dapat uang endorse, terus juga diajak bisnis kayak gitu, guys. Pokoknya istilahnya berhasil gitulah, guys. Namun dengan pencapaian itu dia tidak bersyukur, guys, malah terus merasa kurang. Akhirnya setiap harinya itu dia hanya memikirkan tentang konten, gimana kontennya bisa viral, bisa FYP, gimana bisa menghasilkan cuan. Ya pokoknya yang dipikirkan itu ya seputar dunia perkontenan itu, guys. Pokoknya yang dipikirkan konten gitu, guys. Ya bisa dibilang terlalu sepaneng gitulah ya istilahnya. Sampai akhirnya dia jadi tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga, untuk sekedar bercanda sama anak, untuk sekedar sama ngobrol sama keluarga, sama temen, sama pasangan gitu, guys. Dia itu hanya mengurung diri di kamar, memikirkan ide konten. Ya pokoknya hanya gitu, guys. Dan sampai akhirnya dia mengalami yang namanya gangguan kejiwaan gitu ya, guys, atau istilahnya depresi, karena terlalu banyak beban atau terlalu banyak yang dia pikirkan. Pokoknya itu harus sesuai angan-angannya, harus begini gitu loh, guys. Pokoknya istilahnya bisa dipahami ya maksudnya. Terus kalau di depan kamera itu dia harus kelihatan perfect, kelihatan sempurna gitu, guys. Nah, dia itu kalau dapat kritikan dari netizen gitu ya, misalkan kontennya viral. Nah, kalau konten viral itu kan netizen itu komentarnya ada yang positif, ada yang negatif, itu hal biasa ya, guys. Nah, dia itu kayak kalau dapat komentar-komentar yang negatif itu dia jadi depresi gitu, guys. Jadi merasa dirinya itu nggak berguna, nggak bermanfaat,
pokoknya jadi kayak orang bodoh kayak gitu guys. Pokoknya pikirannya itu udah campur aduk kayak gitu. Nah, jadi awal mulanya itu seperti itu guys. Untung dia itu segera periksa gitu ya. Nah, setelah diperiksa itu ternyata dia itu kena bipolar gitu loh guys. Kalau bahasa kesehatannya aku sendiri juga baru paham ya gitu ya. Jadi bipolar itu kayak perubahan suasana hati gitu loh guys. Kadang dia tuh merasa semangat, kadang dia tuh merasa down, depresi kayak gitu guys. Jadi suasana hatinya tuh berubah-ubah gitu guys. Terus dia juga mengalami halusinasi ya. Jadi seolah-olah itu dia itu kayak dibisikin ya di telinganya itu. Kadang-kadang kalau pas bisikannya itu positif, dia itu kayak disemangatin gitu ya, sampai menggebu-gebu semangat gitu ya, bikin konten dalam sehari itu bisa menciptakan banyak konten. Tapi kalau di saat halusinasinya itu negatif, dia itu kayak ada bisikan, kamu itu goblok, kamu itu nggak berguna, kamu itu nggak bermanfaat, wes pokoknya hal-hal yang negatif-negatif gitu guys. Nah, bisikan-bisikan itu sebenarnya nggak ada guys, itu hanya perasaannya dia aja, tapi seolah-olah itu ada dan terus membisikin terus gitu guys. Nah, bahkan yang lebih parah, dia itu kayak dibisikin, kamu itu mending menabrakkan diri aja, menabrakkan ke mobil, ke jalan raya kayak gitu guys. Nah, akhirnya dia itu berjalan di tengah jalan ingin menabrakkan diri ke mobil, tapi untungnya mobil-mobil kendaraan yang lewat itu nggak menabraknya guys, cuma klakson-klakson, ngebel-ngebel gitu. Dan untungnya ada orang yang menolong untuk membawa dia ke pinggir, dan untungnya keluarga juga pas mencari dan alhamdulillah ketemu dan dibawa pulang. Alhamdulillah setelah melakukan perawatan akhirnya sekarang sudah bisa kembali normal seperti sedia kala. Oke guys, cukup sekian cerita fakta dari seorang ibu dokter. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dan semoga kita semua emak-emak selalu diberikan kewarasan.